Halo semua, balik lagi dengan saya Jennifer Christabel dengan NIM 010822300009. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan topik minggu keempat pengantar informatika dan komputasi, yaitu organisasi sistem komputer. Pada video ini saya akan membahas tentang machine organization and their terms, memory addresses, dan juga machine instruction. Jadi, untuk sedikit recap, dari video penjelasan week ketiga tentang representasi data dan logika yang dipresentasikan oleh saya sendiri, kita dapat mengetahui bahwa kita bisa menggunakan bilangan biner untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti boolean, angka bulat, angka real, gambar, audio, video, dan lain-lain. Kita juga dapat mengimplementasikan operator komputer pada rangkaian yang mengandung gerbang logika, seperti aritmatika, di mana kita memakai tambah, kurang, kali, bagi, dan juga di logika, di mana kita menggunakan logika AND, OR, atau NOT, yang hasilnya hanya true dan false, dan juga bisa menggunakan perbandingan atau komparasi, seperti kurang dari, lebih dari, dan juga sama dengan. Tetapi, bagaimana caranya agar sebuah instruksi algoritma bekerja pada tingkat yang lebih rendah? Bagaimana juga semua bagian seperti data, operasi tingkat rendah, dan instruksi tingkat tinggi dapat bersatu? Untuk menjawab ini, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu inti dari organisasi sistem komputer. Istilah-istilah yang sering digunakan atau istilah kunci dalam organisasi mesin, konsep alamat memori, dan juga peran instruksi mesin. Ayo kita mulai membahas. Masuk ke dalam pengertian organisasi sistem komputer. Jadi, apa sih organisasi sistem komputer? Kita akan menjawabnya dengan cara membaginya dalam 3 subtopik, yaitu tata letak struktural komponen sistem, bagaimana sebuah komponen komputer berinteraksi dan berkolaborasi, dan juga lapisan dasar dari operasi komputer. Jadi, seperti gambar yang ada di sebelah kanan, kita bisa melihat arsitektur dasar sebuah komputer. Struktur komponen sistem komputer mencakup semua perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk komputer. Beberapa komponen yang penting dalam struktur sistem komputer adalah input devices seperti keyboard, mouse, scanner, dan joystick yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer tersebut. Terdapat juga perangkat pemrosesan, yaitu mainly CPU dan juga memori, yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan memproses data. Pada akhirnya, kita juga mempunyai output devices, yaitu perangkat yang menampilkan atau menghasilkan informasi kepada pengguna, bisa lewat monitor, speaker, printer, dan juga headphone. Jadi, ada beberapa terms atau kata-kata istilah yang kita perlu ketahui dalam organisasi sistem komputer dan juga yang perlu kita ketahui tugas mereka apa saja. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU ini memproses instruksi dan mengelola operasi sistem. Kita juga mempunyai control unit yang berada dalam CPU, yang bertugas untuk menafsirkan dan melaksanakan sebuah instruksi. Kita juga mempunyai ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertugas untuk menghitung operasi aritmatika dan logika. Di sini kita juga ada memori yang bertugas untuk menyimpan dan menyediakan akses cepat ke data dan instruksi. Jadi, bagaimana sebuah komputer dapat berjalan? Pertama, pengguna akan berinteraksi dengan komputer menggunakan perangkat input, biasanya keyboard dan mouse. Instruksi atau permintaan pengguna akan diterjemahkan oleh sistem operasi dan program-program aplikasi. Lalu, CPU akan menjalankan instruksi-instruksi ini dengan cara mengakses data dari memori. Setelah itu, terbitlah sebuah hasil dari proses yang tadi, yang ditampilkan melalui perangkat output, yang seringnya adalah monitor. Sebuah contoh, jika ada seseorang yang ingin menampilkan huruf A, tombol A akan ditekan dahulu pada keyboard,
yang menghasilkan kode karakter A. CPU ini akan memproses kode A dan data karakter A akan tersimpan sementara dalam RAM atau memori. Setelah itu, CPU akan memerintahkan monitor untuk menampilkan karakter A. Pada monitor tersebut, karakter A akan muncul. Next, saya akan membahas tentang memory address. Untuk sedikit overview atau pengenalan tentang memori komputer adalah daftar panjang lokasi berukuran byte. Setiap lokasi dapat menyimpan, mengubah, atau menambahkan nilai. Memori komputer sangatlah penting untuk menjalankan program komputer dan menyimpan variabel. Perlu kita ketahui juga bagaimana caranya untuk menghitung jumlah memory location. Untuk menghitung memory location, hanya perlu diketahui bahwa memory location berbasis 2. Jadi, untuk komputer yang memiliki 8 bits untuk memori, mereka mempunyai 256 memory locations dari 2 pangkat 8. Untuk komputer modern sekarang yang menggunakan memori 32 bits, ini berarti bahwa jumlah memory locations ada 4.294.967.296 memory locations. Sekarang kita akan membahas role dari memory address. Jadi, setiap lokasi memori akan memiliki alamat yang unik dan tidak sama. Pikirkanlah seperti alamat rumah kita masing-masing. Kita tidak mempunyai alamat rumah yang sama, bukan? Contohnya adalah seperti penjelasan saya tadi. Untuk mengetahui jumlah memory address sebuah perangkat dengan lebar bidang alamat 16 bit, yaitu 65.536 lokasi memori. Dari 2 pangkat 16. Next, kita akan membahas lebih lanjut tentang memory address. Kenapa kita harus menggunakan address? Alamat memori sangatlah penting dalam komputasi karena memungkinkan identifikasi dan pengelolaan data secara efisien oleh komputer, pemrogram, dan sistem operasi. Alamat memori memungkinkan kontrol yang tepat terhadap penggunaan dan akses data dalam sistem komputer. Data dalam komputer akan disimpan di lokasi yang berbeda dalam memori fisik, dan setiap lokasi akan memiliki alamat unik yang membedakan satu lokasi dari yang lain. Ini akan memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data dengan efisien. Dalam perangkat keras komputer secara intrinsik tahu di mana setiap lokasi memori fisik terletak. Dan ini memungkinkan CPU dan komponen perangkat keras lainnya untuk mengakses data dari lokasi yang sesuai. Manusia bisa menggunakan alamat eksplisit untuk pemahaman dan juga pengelolaan. Manusia dalam konteks pemrograman menggunakan alamat eksplisit dalam bentuk alamat memori atau indeks untuk memahami dan mengelola data. Ini memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk mengakses dan memanipulasi data dengan tepat. Dalam pemrograman, kita perlu memeriksa alamat memori untuk melacak data. Saat memprogram, pengembang perangkat lunak harus mengakses data dengan merujuk pada alamat memori tertentu. Ini memungkinkan pengembang untuk mengendalikan bagaimana data diakses dan diubah. Dalam manajemen memori, dalam konteks sistem operasi, manajemen memori penting untuk melacak lokasi memori yang digunakan dan yang tidak. Sistem operasi perlu memantau penggunaan memori agar tidak terjadi konflik atau penggunaan yang tidak sah. Alamat memori digunakan untuk mengidentifikasi lokasi data dalam memori fisik. Sekarang kita akan move on ke machine instruction. Apa itu machine instruction? Machine instruction adalah perintah dasar yang mengarahkan CPU untuk melakukan operasi perangkat keras tertentu. Instruksi yang dipahami oleh komputer biasanya adalah aritmatika, pergerakan data, atau operasi logika.
Bagaimanakah caranya sebuah mesin membentuk dasar program dan tugas? Program-program adalah sebuah rangkaian tugas yang pada intinya terdiri dari instruksi mesin yang dijalankan oleh CPU. Nah, apa sih perbedaannya antara kode tingkat tinggi dan instruksi mesin? Jadi, kode tingkat tinggi adalah pemrograman yang dapat dibaca oleh manusia. Sedangkan instruksi mesin adalah sebuah perintah biner tingkat rendah yang langsung dieksekusi oleh sebuah CPU. Secara singkat, kita telah membahas apa itu organisasi sistem komputer beserta dengan beberapa istilahnya, cara sebuah sistem komputer bekerja, memory address, dan role-nya atau kegunaannya, dan juga machine instruction. Rangkuman singkat dari bahan video ini adalah pertama, organisasi sistem komputer. Ini mencakup tata letak komponen sistem, yaitu input, CPU, memori, output. Peran komponen-komponen tersebut, dan juga lapisan dasar operasi komputer. Dan yang kedua, memory address. Alamat memori unik diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola data dalam komputer. Alamat memungkinkan komputer, pengembang, dan sistem operasi untuk mengakses dan mengontrol data dengan efisien. Yang ketiga, machine instruction. Ini adalah perintah dasar yang mengarahkan CPU untuk melakukan operasi perangkat keras tertentu. Instruksi mesin berada dari kode tingkat tinggi yang lebih mudah dibaca oleh manusia. Semua elemen ini berkontribusi pada cara komputer bekerja, mengelola data, dan menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program. Terima kasih telah menonton video saya mengenai organisasi sistem komputer. Video-video selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih.